Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan di bulan puasa ini dengan datangnya kita ke sini menjadikan suatu amalan solehan dan dicatat oleh Allah, belajar kita ini dicatat oleh Allah sebagai suatu amalan solehan. Amin. Izinkan saya menyampaikan materi tentang diagnosa pemeriksaan melalui nadi ya. Diagnosa penyakit melalui perabaan atau palpasi denyut nadi. Oke. Di sini ada yang udah belajar? Sudah, tapi belum ada ya Kang Yayan, tapi nggak apa-apa ya, kita ulang-ulang lagi supaya makin mahir di sini. Diagnosa penyakit melalui perabaan atau palpasi denyut nadi dikenal sejak zaman dulu ya. Mulanya perabaan nadi ini pada leher, pergelangan kaki dan tangan. Perabaan tangan lebih sering dilakukan ya, ini sejarahnya dari Shinkeji ya, namanya teh yang penciptanya. Nah, denyut nadi timbul akibat jantung mendorong darah di dalam nadi. Karena itu gerakan nadi berhubungan langsung dengan jantung. Denyut nadi ini berhubungan juga dengan organ-organ tubuh yang lainnya seperti paru-paru, usus besar, lambung, limpa, teri pemanas, selaput jantung, usus kecil, hati, kandung empedu, ginjal, dan kandung kemih. Nah, maka denyut nadi ini dipengaruhi perubahan dan gejala-gejala yang timbul dari organ tersebut. Maka kelainan-kelainan yang terjadi pada organ bisa ditinjau dengan denyut nadi. Pengertian denyut nadi. Nah, pengertian. Palpasi artinya mengukur denyut nadi tanpa menggunakan bantuan peralatan. Mengukur denyut nadi tanpa menggunakan bantuan peralatan. Saat mengukur denyut nadi, seorang herbalis harus memusatkan perhatian dan dilakukan seksama. Jadi lebih hati-hati gitu, didengarkan hati di ini gitu, jadi nggak kemana-mana gitu ya, supaya terdeteksi. Karena nadi itu ada yang nadi dalam, ada yang nadi atas ya. Pembagian nadi. Nah, sini ya. Pembagian nadi itu ada nadi barat dan ada nadi timur. Kalau nadi barat itu ngukurnya seperti ini. Kan dokter kan segitu? Iya. Itu kan? Ini nadi barat. Ya. Jadi tangan kanan dipegang oleh tangan kiri dari atas. Gini. Tapi kalau nadi timur kayak gini. Gini. Cara megangnya. Sok, saling praktek dulu. Kang Yayan, nadi barat bagaimana? Kan nggak belajar nadi barat. Ya, maksudnya cara megangnya. Nadi barat mah, iya kan? Sini, Kang Teh. Ini nadi kalau nadi barat kayak gini. Dokter lah gitu. Sama 3 jari. Dokter. 3 jari. Gini ya. Nah, gini. 2 jari. Gini. 2 jari. Tapi kalau nadi timur, ya. Nadi barat mah marabannya. Ya, marabana gini. Dari atas. 2 jari ya. Dari sini 2 jari. Gitu. Dua. Nah, 2 jari. Dua. nah ini. Deteksi. Kalau nadi timur seperti ini. 3 jari. Ya. Nadi barat dan nadi timur. Bagaimana cara memeriksa nadi? Nah, duduk saling berhadapan. Serahkan kedua lengan bawah Anda ke saudara Anda. Pemeriksa merabat nadi dari arah luar lengan penderita. Tempelkan dan tekan ketiga jari, telunjuk jari tengah dan jari manis. Nah, pada area Chun Guan Chi atau tekan pelan-pelan ya. Bagian ketiga lokasi kanan dan kiri. Nah, ini palpasi nadi. Kalau palpasi nadi pengobat tradisional seperti ini tadi ya teh. Nah, gini ya. Nah, gini. Ini hanya ini. Nah,
Ini cunnya, cun, guan, ci, atau jantung. Kalau sebelah kiri, kiri jantung hatiku atau jantung, liver, ginjal kiri. Ini usus besar ya, usus besar atau paru-paru ya, usus besar, limpa lambung sama terima. Kalau di timur ada trika manas, tapi kalau di timur lagi nggak ada trika manas, ada juga ginjal kiri kanan. Oh, ginjal, berarti ginjal. Nggak ada trika manas. Kalau di timur, di Kabupaten Timur ada trika manas. Kalau di Bekam di timur Nabawi, ginjal kiri. Berarti bukan trika manasnya. Iya, karena kita nggak ada trika manas gitu. Memang kalau di kedokteran Islam ada juga ginjal kanan dan ginjal kiri. Benar kan, sesuai? Iya. Kita di dalam tubuh kita ada ginjal kanan dan ginjal kiri kan? Gitu ya. Tapi kita tidak gabungkan. Nah ini. Jadi yang kiri jantung, liver, ginjal. Nah di kanan tadi apa? Paru-paru, limpa atau paru-paru, lambung, ginjal kanan. Begitu ya caranya tadi. Tempelkan ujung jari tepat di bawah kuku jari-jari. Raba, tekan, dorong, tarik. Raba, gimana raba? Ditekan, didorong, tarik. Jadi diraba itu selang seutuhnya syarat. Jadi kuku herbalis wajib dipotong. Jangan ini. Jangan panjang gitu ya. Nah, cun atau tadi cun ini ya, atau jari telunjuk ini digabungkan jadi cun, guan, ci. Cun, guan, ci gitu ya. Cun jari telunjuk terus guan jari tengah, ci jari manis. Yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri jantung dan apa? Usus kecil. Jantung dan usus kecil. Yang tengah liver dan kandung empedu. Yang ininya adalah ginjal dan kandung kemih. Yang sebelah kanan paru-paru dan usus besar pasangannya ya. Yang kiri yang tengahnya limpa lambung, yang tengahnya adalah ginjal sama kandung kemih sebelah kiri. Gitu. Apa yang dinilai? Pertama, lokasinya, lokasi permukaannya ya. Lokasi permukaan dalam atau tenggelam. Nadi dalam atau tenggelam. Yang kita nilai ketika kita meraba nadi, apakah nadi tersebut nadi dalam atau nadi tenggelam atau nadi luar ya, nadi atas atau permukaan. Jadi nadi dalam atau nadi permukaan. Frekuensinya yang dinilai cepat atau lambat frekuensi. Jadi yang kita nilai adalah ketika diraba terasa atau tidak terasa. Kalau terasa berarti nadi atas permukaan. Kalau ditekan lebih dalam, ditekan dengan ringan tapi tidak terasa, dan ditekan lebih dalam terasa, berarti nadi dalam. Yang ditilai frekuensi cepat atau lambat. Kemudian kekuatannya kuat atau lemah. Bentuknya besar atau kecil. Oke, itu mah ya kelanjutan. Isi kurang atau berlebih. Iramanya teratur atau tidak teratur.
tegang, ketegangannya, lentur atau tegang, aliran darahnya lancar atau tidak lancar, itu melanjutan. Tapi yang kita akan ini diskusiin gitu ya. Jadi kita yang ditilai adalah nadi atas atau nadi dalam, cepat atau lambat, kuat atau lemah. Itu aja dulu. Terbentuknya nadi, organ jantung, pembuluh darah, cairan darah. Nah, kondisi nadi cukup darah plus cairan dan energinya, berarti boleh dibekam ya untuk terapinya. Bergejolak darah atau energinya tadi ya, kayak nadinya tuh kuat gitu ya, berarti boleh dibekam. Kalau kurang darah, ketika ditekan nadinya terus tidak terasa, terus ditekan lebih dalam misalkannya terasa, lihat tadi ya kuat atau enggak. Kalau kuat berarti boleh dibekam tapi sedikit titik. Kalau kuat. Tapi kalau misalkan tidak kuat jangan dibekam. Ya, berarti harus dipijat, ditonik ya. Kalau kekurangan darah dia energi, tonik darah. Kalau kekurangan energi dia ditonik energi. Kalau kekurangan energi ya dia kurang darah, ya dia energinya kurang, berarti ditonik energi dan tonik darah. Pembagian nadi ya, menentukan penyakit ya. Nadi normal akan berdenyut di sini antara 60 dan 80 kali per menit atau selama dengan 4 kali per setiap respirasi, 1 kali menarik napas dan 1 kali mengeluarkan udara. Nah, denyut nadi yang normal tidak terlalu mengambang dan tidak terlalu dalam. Berdenyut tenang, bertenaga dan teratur 3 jam. Tek, tek, tek gitu ya. Nadi tidak normal ini dikenal dengan nadi patologis atau nadi menunjukkan adanya sesuatu penyakit. Jika kurang dari 60 menit adalah berarti lemah, yin. Jika lebih dari 80 menit atau berarti terlalu kuat atau yang. Yin adalah kebalikan dari yang. Nah, kalau yin ini sifat simbolnya ya, simbol perempuan, bersifat perempuan, dingin, lemah, pokoknya kalau nadinya dalam, terus dia dingin, lemah, berarti yin. Kalau yang berarti nadinya kuat, terus berlebih gitu ya, lebih dari 80 menit, 80 denyutan gitu ya per menit. Ini adalah nadi panas kuat bagian luar gitu ya. Metode palpasi nadi tadi menggunakan 3 jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Meletakkan jari-jari tersebut pada nadi radialnya, jari atau radial jari pada tangan kiri maupun tangan kanan. Ketiga lokasi tersebut dalam bahasa Cina disebut Cun atau Inci, Guan, Batang, dan Ci ya. Cun, Guan, Ci atau jari telunjuk, jari tengah, jari manis atau kalau kiri jantung, liver, ginjal. Kalau kanan paru-paru, limpa, ginjal kiri. Atau kalau di TCM teri pemanas. Letak denyut nadi ini dia mewakili setiap organ tadi ya. Jadi misalnya jantungnya panas, dia akan berdetak cepat. Nah, kemudian menentukan penyakit. Kelajuan nadi dibagi menjadi 2. Denyut nadi perlahan, lambat berarti ya, perlahan menunjukkan unsur air dalam tubuh. Nah, dalam kondisi ini
nadi ini denyutannya lebih pelan dibandingkan denyut nadi biasa atau normal. Jadi lambat, yang tadi apa sih, jantung kan tek 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 gitunya, tapi ini tek 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 gitunya. Nadi perlahan berarti dia menandakan dingin atau sejuk di dalam tubuh. Nadi cepat, ada yang nadi cepat kan, tek 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 tek, berarti dia ada unsur panas di dalam tubuh. Kemudian kedalaman nadi dibagi dua. Tadi ya penentuan pertama, penentuan penyakit. Kelajuan nadi dibagi menjadi dua bagian, ada nadi perlahan dan ada nadi cepat denyutannya. Kemudian kedalaman nadi dibagi dua, ada nadi atas dan nadi dalam. Nadi atas diketahui dengan melalui tekanan ringan. Jadi tekan dengan ringan. Nah, denyutan itu akan hilang jika kita menekan lebih dalam. Jadi ditekan dengan ringan, dia terasa. Nah, itu berarti nadi atas. Ayo coba langsung praktek. Nadi atas ditekan dengan ringan, dia terasa. Sahur. Nadi atas nanti dicek, dites kamu di. Nadi atas ketika ditekan dengan ringan dia terasa. Ya, ditekan dengan ringan terasa enggak? Nah, jika terasa berarti dia nadi atas. Nadi dalam, denyut nadi dalam ketika ditekan dengan ringan tidak terasa. Tapi ditekan lebih dalam lagi berarti terasa. Nah, itu disebut nadi dalam. Nah, ini menunjukkan tanda keletihan. Siapa yang nadinya dalam? Keletihan, diare, mencret, putihan, itu nadinya dalam. Kan nadinya atas atau dalam? Nadi dalam. Sedang. Dalam. Berarti keletihan, kecapean. Kang Yayan, ketika Biasa. ditekan dengan ringan, kerasa nggak? Kerasa Berarti nadi atas ya. Kang Budi Kerasa. nggak keletihan, berarti Kang Budi atas unggul. ditekan dengan ringan. Ditekan ringan kerasa kalaus teh Pak Budi eta. Kerasa nggak? Iya, ditekan ringan teh kalaus. Wah, berarti ya Nah, di dalam. Yo, dalam gayaan pisan. Abi ge teh karasa. ditekan dengan ringan lebih dalam lagi. Kerasa nggak? Terasa. Kerasa, berarti nadi dalam. Keletihan berarti, kecapean. Kalaus iya jantung. Eksesnya sebelah apa? Ada jantung. Kekuatan nadi dibagi dua. Nah, tadi ya apa sih? Yang pertama apa tadi? Oh, dia bukan bukan. Yang pertama, kelajuan nadi dibagi dua. Kelajuan nadi tadi dibagi dua, nadi perlahan dan nadi cepat, atau nadi lambat dan nadi cepat. Terus yang kedua adalah nadi atas atau nadi dalam. Yang ketiga adalah nadi kuat, ada nadi lemah. Nadi kuat penuh, itu tadi dapat diketahui dengan merasakan adanya denyutannya pada ketiga jari tadi menempel pada bagian atas pergelangan tangan. Nadi kuat menunjukkan adanya kualitas gelombang yang agresif atau misalkan ketika kita tekan dengan ringan, dia gimana yang kuat? Tuh gitu kan? Cedut gitu yang kuat ya. Tapi ketika nadi lemah atau kosong menunjukkan tubuh kekurangan unsur. Kalau dalam masih lemah berarti kekurangan unsur. Iya. Berarti Coba dicek. Nadinya nadi atas atau nadi dalam? Nanti ya. Kang Budi, nadinya nadi atas atau nadi dalam? dalam Nadi dalam. Terus yang dicek apa? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Kuat atau lemah? Enggak jawab. Kuat atau lemah? nah berdasarkan jam berarti saya itu. Hah? Kang Yudi, Dalam tapi Kuat. kuat. Cepat atau lambat? Normal. Cepat. Normal. Tapi mah dipijit. Kuat. Cepat. 3 ritme jam. Ya, berarti kuatnya. Ayo sok, deteksi diri sendiri.
Berarti Berarti 78. kalau nadinya lemah, terus denyutannya lemah, berarti dia kekurangan unsur, kekurangan semua, nutrisi iya, energi iya, cairan iya. Tadi puasa soalnya tadi puasa. Babi puasa. Nah, menentukan penyakit melalui denyut nadi dengan membedakan yin dan yang-nya. Pertama kita harus mengetahui dulu letak titik denyut nadi tadi ya, yang mewakili setiap organ. Nah, dalam satu tangan mewakili 6 organ. 3 titik nadi bagian luar tanpa tekanan, tadi ya tanpa tekanan, tekanan ringan yang bagian luar. Nadi bagian dalam atau tekanannya lebih dalam. Titik diagnosa nadi tadi Chun, Guan, Chi. Ya. Posisi palpasi nadi. Nah, pergelangan tangan kiri. Tangan kiri apa tadi? Jantung Hati. dan usus kecil. Pasangannya ya. Cuan, Kuan, hati dan empedu. kandung empedu atau diafragma. Ci, ginjal dan kandung kemih. Kanan, paru-paru dan usus besar. Tengahna limpa dan lambung. Cina ginjal dan kandung kemih. Ginjal perut bagian bawah ya. Ginjal kiri ginjal kanan. Ketentuan dalam 10 detik lebih dari kurang dari 13 detak. Jadi yang normal itu kalau dari detik ya 13/10 detik. Jadi supaya nggak lama gitu ngeceknya sampai 10 menit. Jadi normalnya dibagi 10 detik per 13 ketukan. 10 detik. Jadi 13 kali. Nah, jika kurang dari 13 berarti lambat. Jika lebih dari 13 berarti cepat. Jika pas 10 detik per 13 ketukan berarti normal. Jadi ada normal, ada lambat, ada cepat. Oke ya. Nanti praktek. Kalau normalnya berapa kan? 13 ya? 13/10 detik. Contoh, nih, organ jantung. Ya, organ jantung. Organ jantung terletak pada nadi kiri, pada nadi tangan kiri. Organ jantung terletak pada Kiri. nadi pada nadi tangan kiri, bagian dalam dengan tekanan, maka normal apabila detaknya 60-80 per menit. Dalam keadaan lemah yin kurang dari 60 menit jantung ya. Oke, sok langsung praktek. Tekan 1 bagian jantung. Jantung. Lebih dalam. Kuat atau lemah jantungnya? Deteksi diri sendiri. Indikasi ya, jika oleh kita kedeteksi oh ternyata ini jantungnya lemah. Indikasi jantung dalam keadaan yin atau jantung dalam keadaan dingin mudah kaget, berdebar-debar, daya pikir menurun, dada dan punggung sering berkeringat. Nah, kalau ada kan di diagnosa di apa sih itu teh di persepan ciri dan indikasi kan, cirinya bagaimana dia misalnya. Indikasinya oh ini kayaknya ada kelemahan di organ jantung misalnya, dia mudah kaget, yang suka berdebar beragu, dia suka mudah kaget ya saya mudah kaget gitu ya, berarti dia sering berkeringat, berarti dia jantungnya lemah.
Indikasi jantung dalam keadaan yang susah tidur. Nah, yang susah tidur berarti jantungnya panas. Mata dan muka kemerah-merahan. Dada terasa panas, ujung lidah pecah-pecah, nadi cepat, bahkan bisa muntah darah. Nah, berarti dia jantungnya panas. Jika susah tidur, matanya merah gitu ya, berarti jantungnya panas. Berarti herbanya apa? Untuk mendinginkan. Kesimpulan, gabungkanlah pemeriksaan tekanan darah dengan nadi sehingga akan lebih bisa memaknai apa yang ulama sampaikan tentang darah bergejolak ya, dibandingkan dengan konsep tekanan darah yang belum pasti darahnya bergejolak. Akhirnya kita akan memahami beberapa poin yang akan kita bekam dan poin mana yang akan kita yang tidak diberikan pembekaman dan peresepan obat. Baik, sekarang langsung praktek. Karena kalau tidak praktek pasti tidak akan bisa lancar. Sok langsung. Teh Nining prakteknya ke tidak. Berarti Kang Budi Kak Dadang, Kang Yudi Kak atau gini. Kang Budi, Kang Yudi sama Kang Dadang. Kang Yayan sama Kang Budi. Budi sama Kang Budi. Yo. Ayo Kang Budi. Sok berpasang-pasangan. Kayak gencang apa? Sorry. Biar langsung bisa. Jadi jantung, liver, jantung cewek jantung. Liver, kanan. Kalau kanan. Tangan bebas. Hmm? Belum ada sama di ganjil. Ya, kalau ada masih ada ganjilan. Pakai ini apa sih? Liver. Handuk ditilap-tilap ganjal. Warna tambah eksis. Texas. Makan jantung, nadi, ginjal. Kalau enggak mah lawan mah Ya berpasangan anak. 20 tekan kali berarti 80